Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, kelas 12 F2B, sini akan menjelaskan mengenai Daulah Umayyah. Sebelum kami memulai penjelasan dari kami mengenai Daulah Umayyah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Muhammad Gilang Rahmat Adiwinata. Saya Namja Fitri Ramadhani. Saya Cantika Sari. Saya Yasan Malaino. Lalu di sini kami akan langsung saja memulai penjelasan mengenai Daulah Umayyah. Di sini saya Muhammad Gilang akan menjelaskan mengenai dinasti Umayyah itu sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, terjadilah pembentukan kepemimpinan baru, yaitu dinasti Umayyah. Awalnya, kepemimpinan Islam setelah Khulafaur Rasyidin diserahkan kepada anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Namun, karena Hasan fokus untuk menyatukan umat muslim yang waktu itu sedang terjadi konflik, maka kepemimpinan diserahkan kepada sahabat lainnya. Lalu, dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun pendiri dari dinasti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memiliki julukan yang terkenal, yaitu Abu Abdurrahman dan Ali Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Ia merupakan sosok laki-laki yang tinggi dengan kulit putih sekaligus tampan dan berwibawa. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menjelaskan perawakan Muawiyah yang disebutnya seseorang yang bergaya seperti raja dan menyukai kebersihan. Hal ini wajar, mengingat Muawiyah memang lahir dalam keluarga terpandang di Mekah. Muawiyah sendiri merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya menentang ajaran agama Islam Rasulullah. Tepat lahirnya di Haif, Mina, sebelum 15 tahun sebelum Hijriah. Keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan Makkah oleh Rasulullah pada tahun 630 Masehi. Baik, selanjutnya di sini ada dinasti Umayyah. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Hal ini sesuai dengan komunikasi Rasulullah dengan malaikat Jibril. Meskipun sebelumnya Muawiyah adalah seseorang yang sangat menantang Rasulullah. Namun, begitu lembutlah hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dalam peperangan di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum mendirikan dinasti Umayyah, Muawiyah sendiri merupakan seorang gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia berhasil menyatukan seluruh wilayah negeri Syam dengan kemampuannya memimpin suatu negara. Selain itu, Muawiyah juga telah memperkuat posisinya dengan kekuatan militer yang baik. Ia bahkan banyak menghabiskan hartanya untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan militer yang baik. Muawiyah juga mendorong Umar membentuk angkatan laut, namun Umar menolak. Baru setelah kepemimpinan Khalifah Utsmanlah, angkat laut dibentuk sesuai nasihat Muawiyah. Ia merupakan seorang pemimpin yang cakap dalam peperangan. Kemampuannya pun diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah sendiri wafat pada tahun 680 Masehi. Setelah berkuasa dan berjasa dalam dinasti Umayyah selama kurang lebih 20 tahun, ia meninggal karena sakit yang cukup lama di usianya yang ke-80 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Bagas Syahir, Damaskus. Lalu ada latar belakang berdirinya. Pendirian dinasti Umayyah berawal dari akhir masa pemerintahan Khalifatul Rasyidin setelah Utsman wafat karena ibnu. Akhirnya sahabat Ali menggantikannya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Namun pada masa pemerintahannya banyak kekacauan yang terjadi. Muawiyah termasuk orang yang mendesak agar pembunuh Utsman segera ditemukan. Namun bagi Khalifah Ali hal tersebut bukan suatu yang mudah untuk dilakukan saat ini, hingga terjadilah konflik antar keduanya yang menyebabkan terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin diakhiri dengan adanya kesepakatan atau tahkim
Sayangnya hal ini malah membuat terpecahnya beberapa kubu seperti Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Tak lama dari peristiwa ini, Khalifah Ali juga terbunuh dan inilah tanda berakhirnya kepemimpinan Khulafatur Rasyidin. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun untuk menyelesaikan persetujuan antar kubu, akhirnya Hasan memiliki mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah. Selanjutnya yaitu ada masa kejayaan. Nah, masa kejayaan dinasti Umayyah ini memiliki banyak sumbangsi dalam kemajuan Islam. Nah, sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau pada 661 Masehi, dinasti Umayyah ini memegang kepemimpinan umat Islam. Dengan perluasan kekuasaan Islam, pembangunan, dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Nah, terus beberapa khalifah dari dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4 khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, setelah ada masa kejayaan, ada juga keruntuhan dari dinasti Umayyah ini. Nah, dinasti Umayyah ini runtuh pada tahun 750 Masehi akibat revolusi Abbasiyah. Nah, yang pertama, ada perang saudara di mana para khalifah ini saling berkonflik seperti Khalifah Walid bin Yazid yang dilumpuhkan oleh sepupunya sendiri, Yazid bin Walid. Nah, kemudian yang kedua ada konflik antara Quraisy dan Yaman, di mana kelompok Arab Utara ini dan kelompok Yaman di Arab Selatan ini saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada diskriminasi terhadap kaum Mawali, di mana kaum Mawali ini atau orang non-Arab yang baru masuk Islam tidak bisa memegang jabatan tinggi dan dipandang rendah secara sosial dan juga harus membayar jizyahnya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu ada kebiasaan hidup berfoya-foya, di mana dinasti Umayyah ini hidup dalam kemewahan. Dan yang terakhir, mereka memiliki pemberontakan Bani Abbasiyah, di mana masyarakatnya merasakan bahwa kehidupan mereka tidak diperhatikan lagi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.